Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Sulikatin dengan NIM 501332433 akan mendiskusikan tugas 2 MPDR 5302 dengan judul Gender dalam Pendidikan Dasar. Diskusi kali ini kita akan menelaah dua artikel yang terindeks Sinta dan Scopus. Artikel pertama berjudul Upaya Peningkatan Kemampuan Kesetaraan Gender melalui Pembelajaran Berbasis Gender Sosial Inklusi pada peserta didik sekolah dasar. Artikel ini ditulis oleh N. Aziza, D. Puspitarini, Z.A. Asrofa, dan D.A.R. Saputri. Artikel ini terbit pada Jurnal Basic Edu Volume 6 nomor 1 tahun 2022, terindeks Sinta dan diakses pada tanggal 5 November 2025. Artikel kedua berjudul Gender Stereotypes and Education, a Comparative Content Analysis of Malaysian, Indonesian, Pakistani, and Bangladeshi School Textbooks. Penulisnya Islam KMM N. Asatullah MN tahun 2018 yang terbit pada Jurnal PLOS ONE volume 13, terindeks Scopus. Dalam artikel yang pertama yang berjudul Upaya Peningkatan Kemampuan Kesetaraan Gender melalui Pembelajaran Berbasis Gender Sosial Inklusi pada peserta didik sekolah dasar ini, terdapat pokok pembahasan yakni 1. Pembelajaran berbasis gender sosial inklusif menumbuhkan pemahaman bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak serta peluang yang sama. Yang kedua, sering muncul bias di sekolah, antara lain 1. Laki-laki dianggap lebih aktif dan perempuan dianggap penurut. Sekolah dasar dipilih karena masa ini krusial dalam pembentukan nilai dan sikap. Keempat, pembelajaran dirancang agar semua siswa bisa berpartisipasi setara tanpa melihat jenis kelamin. Dalam artikel ini terdapat beberapa temuan dan tantangan, yaitu hasil penelitiannya berisi tentang bahwa siswa menjadi lebih peka, terbuka, dan menghargai satu sama lain. Sementara itu, tantangan utamanya adalah budaya patriarkal masih kuat di rumah dan di sekolah, dan juga guru belum siap menerapkan pendekatan sensitif gender. Solusinya perlu diadakan pelatihan guru untuk membangun kesadaran gender, juga perlu revisi buku, ajar, dan strategi pembelajaran agar lebih adil dan seimbang terhadap kedua gender. Nah, artikel ini mempunyai keterkaitan dengan pengalaman mengajar saya di SD Negeri Padangan 3, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri. Di sekolah, bias gender masih sering terjadi. Ketua kelas sering laki-laki karena dianggap lebih tegas, sedangkan perempuan cenderung lebih pasif. Yang kedua, pada pembelajaran penerapan PPL dan TTW yang saya terapkan, saya membagi peran secara seimbang dan mendorong perempuan memimpin dan laki-laki belajar bekerja sama. Refleksinya, guru harus sadar akan bias kecil seperti cara memuji atau memberi tugas. Kedua, semua siswa harus mempunyai kesempatan yang sama dalam setiap kegiatan. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari artikel 1 adalah 1. Kesetaraan gender harus diwujudkan, bukan sekedar dibicarakan. Yang kedua, peran guru dan kepala sekolah sangat penting dalam menata lingkungan belajar yang adil dan menghapus stereotipe melalui pembelajaran dan teladan. Hasil akhirnya, generasi saling menghargai tanpa batasan peran gender. Nah, berikutnya kita akan membahas artikel kedua yang terindeks Scopus,
dengan judul Gender Stereotypes and Education: A Comparative Content Analysis of Malaysian, Indonesian, Pakistani, and Bangladeshi School Textbook. Studi ini menganalisis buku pelajaran sekolah dasar di 4 negara Asia, yaitu Malaysia, Indonesia, Pakistan, dan Bangladesh. Temuan pada artikel ini adalah: 1. Tokoh laki-laki lebih sering muncul dan berperan penting pada buku pelajaran. Yang kedua, perempuan digambarkan pasif, domestik, dan tidak memimpin. Dampaknya, anak laki-laki merasa wajar apabila mereka dijadikan pemimpin. Yang kedua, sementara anak perempuan tumbuh dengan pandangan yang lebih terbatas. Kesimpulannya, buku pelajaran menanamkan bias gender secara halus pada artikel ini. Dalam artikel ini, kita jadi bisa mengambil perbandingan antar negara. Yang pertama, Indonesia dan Malaysia relatif lebih baik mulai menampilkan perempuan berpendidikan dan berkarir pada buku mata pelajarannya. Namun, jumlah dan perannya masih belum seimbang. Diperlukan revisi kurikulum dan buku teks yang menampilkan laki-laki dan perempuan dalam peran yang sama-sama aktif dan menanamkan nilai kesetaraan gender sejak dini. Nah, keterkaitan artikel 2 ini dengan modul MPDR 5302 adalah: modul MPDR 5302 menekankan pada pembelajaran inovatif, inklusif, dan berkeadilan sosial, juga pentingnya pembentukan karakter berpikir kritis dan menghargai perbedaan. Dalam hal ini, guru berperan sebagai filter nilai untuk meninjau isi buku ajar, mendorong diskusi kritis tentang representasi gender. Artikel ini memberi contoh nyata bagaimana bias gender bisa terselip dalam bahan ajar. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari artikel 2 ini adalah: 1. Pendidikan harus membebaskan dari stereotipe gender. Yang kedua, guru menjadi agen utama untuk mengkritisi bahan ajar, juga menanamkan nilai kesetaraan dalam pembelajaran. Harapannya, anak-anak tumbuh dengan pandangan yang lebih luas dan siap menghargai keberagaman dan keadilan sosial. Dari kedua artikel yang telah kita pelajari, kita dapat berefleksi tentang kesetaraan gender bukan hanya tentang perempuan dan laki-laki. Lebih jauh, ia tentang kemanusiaan, yaitu tentang memberi ruang pada setiap anak untuk tumbuh menjadi dirinya sendiri, tanpa sekat peran dan prasangka. Demikian diskusi kita kali ini tentang artikel terindeks Sinta dan Scopus tentang perbedaan gender. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.